sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam perjalanan kali ini saya ingin mengajak sedulur ke tempat yang terkenal di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia, yaitu Cepuri Parangkusumo. Nah, sebetulnya ada cerita apa di balik Cepuri Parangkusumo dan mengapa ada yang menyebut batu cinta. Jadi monggo kita simak videonya. Ya sedulur, Cepuri Parangkusumo ini letaknya 27 km dari kota Yogyakarta. Dan Cepuri Parangkusumo ini termasuk dari 7 sumbu imajiner, yaitu dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton, lalu Panggung Krapyak, kemudian Parangkusumo dan Pantai Selatan. Nah, sumbu imajiner ini kalau dilihat dari atas memang lurus dari laut sampai ke Gunung Merapi. Lalu apa sebetulnya sejarah yang menyelimuti Cepuri Parangkusumo? Cepuri Parangkusumo ini tidak lepas dari Panembahan Senopati dalam membuka alas Mentawai. Jadi ketika diceritakan Danang Sutawijaya melalui Ki Ageng Pemanahan dihadiahkan alas Mentawai oleh Sultan Hadiwijaya karena kemenangannya melawan Arya Penangsang atau Arya Jipang. Nah, sebelum kepindahan atau sebelum boyongan, diceritakan Ki Pemanahan, ayah dari Panembahan Senopati, bertapa di Kembang Lampir atas petunjuk Sunan Kalijaga. Kemudian Sang Danang Sutawijaya ini juga bertapa, tetapi beliau topo ngeli. Jadi beliau ngintir dari Kali Opak, tepatnya di Prambanan, sampai ke Pantai Selatan menggunakan kayu yang kalau pakai nalar, kayu itu pastinya akan tenggelam di Sungai Opak karena kayu itu lebarnya 2 meter, dalamannya 1 meter, dan sekarang masih ada di Keraton Kota Gede.
peninggalan Danang Sutawijaya. Nah, ketika bertapa ini, Ki Pemanahan mendapatkan wahyu degan atau gagak emprit karena meminum yang sebetulnya itu kepunyaan dari Ki Ageng Giring. Tetapi Sang Panembahan Senopati ini bertapa tujuannya ingin membuka alas mentau. Karena alas mentau itu memang terkenal dengan wingit dan angker. Sampai sekarang memang ada namanya pohon mentau di Keraton Kota Gede. Halaman itu masih ada. Memang pohon ini unik. Ketika ditebang ranting satu, pertumbuhannya akan cepat kembali. Jadi pohon mentau ini unik dan sampai sekarang masih ada di Keraton Kota Gede. Kemudian dari Topo Ngeli ini sampai ke Laut Selatan, tepatnya di muara Sungai Opak ke bibir pantai selatan. Dan entah mengapa dikembalikan oleh arus ombak menabrak batu karang. Batu karang ini masih berderetan dengan Pegunungan Seribu yang sampai ke Gunung Kidul. Tapi batu karang ini di ujung yang paling barat. Nah, kemudian Panembahan Senopati bertapa kembali di batu karang itu. Nah, disinilah diceritakan Kanjeng Ratu Kidul iba dan merasa terpesona dengan kesaktian dari Sang Panembahan Senopati. Kemudian beliau mendatangi tempat Panembahan Senopati bertapa. Di situ Panembahan Senopati mengutarakan bahwa ingin membuka alas mentau untuk menjadi kademangan. Ibu Ratu Kidul menjawab, "Saya bantu. Saya akan mempermudah membuka kademangan. Bahkan nanti saya percaya kamu akan menjadi raja besar di Jawa." Nah, disitulah mengapa sekarang itu disakralkan, karena disitulah tempat bertemunya Panembahan Senopati dengan Ibu Ratu Kidul. Maka dari itu tempat itu disakralkan dan disebut dengan Karang Cinta atau Batu Cinta. Dan bisa dikatakan disitulah awal mula titik berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Nah, sedulur, karena kesaktian Panembahan Senopati dan welas asihnya Ibu Ratu Kidul, maka sampai sekarang kita bisa menikmati peninggalan-peninggalan dari leluhur kita yang agung tersebut. Namun sayangnya tempat itu dikotori dengan prostitusi yang setiap malam, apalagi setiap Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, banyak sekali di sana prostitusi. Itu sangat disayangkan. Mengapa di tempat yang disakralkan, diagungkan, menjadi sumber sejarah awal atau titik sejarah awal Kerajaan Mataram dijadikan tempat seperti itu, tempat wanita menjajakan dirinya. Saya juga tidak tahu
mengapa pihak pengelola membiarkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alih-alih ngalap berkah, Cepuri Parangkusumo dijadikan tempat untuk mencari pesugihan. Rata-rata orang yang datang ke sana itu berhutang sekian ratus juta, rumahnya akan disita, mobilnya akan disita, maka lari ke sana dengan didampingi guru-guru spiritual mereka. Sekali lagi, ini yang paling tidak saya sukai. Tempat-tempat yang harusnya disakralkan menjadi tempat-tempat yang diselewengkan kegunaannya. Bukan berarti Ibu Ratu Kidul terhadap Panembahan Senopati itu memberikan bantuannya lalu disamakan artinya dengan akan memberikan bantuan kepada para manusia sekarang. Tidak. Jangan diartikan demikian. Karena hanya manusia-manusia terpilihlah dan mendapatkan wahyu serta punya kesaktian yang akan dibantu. Jadi, kalau panjenengan terlilit hutang, terpojok, kemudian mencari pesugihan di sana, maka jangan salah, itu tetap kerjasama dengan makhluk gaib. Berhati-hatilah sedulur, jangan sampai terjebak. Memang banyak kejadian yang luar biasa di sana ketika ada seorang yang benar-benar tulus ingin ngalap berkah, tiba-tiba usahanya lancar, itu bisa terjadi. Tapi yang penting tujuannya tulus dulu. Jangan meminta, tetapi menikmati alam Cepuri Parangkusumo, mengenangkan keindahannya pada saat Panembahan Senopati bertemu dengan Ibu Ratu Kidul. Kita bisa menggambarkan posisi saat itu, kemudian diberikan hadiah, kegembiraan rasa ini, kebersyukuran ini yang kita curahkan, sehingga nanti alam akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi bukan tujuan kita untuk meminta, karena kita bukan pengemis. Demikian sedulur sekilas jalan-jalan kita ke Cepuri Parangkusumo. Jadi saran saya untuk pihak Pemda ataupun pengelola setempat, tolong dibersihkan dari tempat prostitusi. Kalau agak ke Parangtritis atau ke barat-baratnya monggo silahkan. Tapi kalau di Cepuri Parangkusumo itu tempat yang disakralkan oleh seluruh rakyat Mataram. Demikian saran saya. Dan sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran adalah persepsi panjenengan dan kesalahan adalah mutlak milik saya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan panjenengan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.